Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi Jumat 4 November 2022 untuk bersama-sama menerima makanan rohani agar jiwa kita dipuaskan. Renungan hari ini berjudul Kunci Pembuka Pintu Kemelut. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 18. Yang akan kita baca sekarang adalah surat 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dan 9. Demikian bunyinya. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara-saudaraku, kota Damsyik menjadi perbatasan antara dua prinsip kehidupan yang bertolak belakang di dalam kehidupan Paulus. Ia berangkat menuju Damsyik dengan kepercayaan penuh akan kekuatan yang ada di dalam dirinya untuk menghentikan pemberitaan kabar baik. Tetapi cahaya kemuliaan Tuhan menghentikan langkahnya dan membuat ia yang saat itu bernama Saulus mengerti akan kekuatan Tuhan yang ia butuhkan untuk memberitakan kabar baik. Sehingga ia menyatakan bahwa beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Saulus yang berjalan menuju Damsyik dengan tujuan untuk menghentikan pemberitaan kabar baik, akhirnya berubah total menjadi orang yang siap untuk memberitakan kabar baik itu setelah Tuhan menemuinya di tengah perjalanan. Namanya pun berubah menjadi Paulus, dan saat dia mulai memberitakan Injil, dia mengalami bermacam-macam penderitaan. Tetapi Paulus menjadikan setiap tantangan dan penderitaan yang ia alami menjadi arena pelatihan dirinya untuk mengalihkan kekuatan dari dirinya sendiri kepada Tuhan. Ia mengerti akan pentingnya mempercayai Tuhan atas situasi-situasi kehidupan yang ia hadapi. Kepandaian otaknya dan ilmu agamanya yang tinggi ternyata tidak bisa menolongnya dalam menyelesaikan tantangan kehidupan tersebut. Tetapi penyerahan diri kepada Tuhan sudah menjadikannya keluar sebagai pemenang sejati. Keindahan mengalami kuasa Tuhan di tengah keputusasaan jauh lebih mulia dibandingkan dengan penyanjungan dan penghormatan manusia yang ia terima. Demikianlah Paulus menasehati jemaat di Korintus untuk tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri ketika menghadapi kesulitan, penderitaan, dan tantangan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, kita adalah manusia yang seringkali menghadapi masalah yang menyebabkan kita terjerat dalam suatu situasi yang begitu sulit, begitu genting, bagaikan telur di ujung tanduk, dan pasti kita gelisah, kita bingung. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi biarlah apa yang telah dilakukan oleh Paulus menjadi teladan buat kita. Biarlah kita mempercayai Tuhan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut lebih daripada kita mempercayai diri kita sendiri. Pastilah semua itu akan selesai dengan baik, dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan, karena kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan.
kita bersandar kepada kekuatan Allah, bukan kepada kekuatan diri sendiri. Sebab Tuhan memiliki bermacam-macam cara untuk menolong kita. Sedangkan kita manusia yang terbatas, kita seringkali terdampar pada keadaan di mana tidak ada satupun cara yang kita pikirkan atau kita temukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang melanda hidup kita. Kita kehilangan akal, tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan akal di dalam menolong umat-Nya. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya perlu menggalang kekuatan yang ada pada kita, yang tersisa dalam diri kita, untuk mengalihkan kepercayaan pada diri sendiri kepada kepercayaan terhadap Tuhan. Disinilah letak penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan berarti memberikan peluang seluas-luasnya, sebesar-besarnya akan campur tangan Tuhan. Dan kita tidak akan protes, tidak akan bertanya-tanya apakah cara itu akan berhasil atau tidak. Semakin besar penyerahan diri kita kepada Tuhan, semakin besar pula terbuka kesempatan untuk dapat menyelesaikan kemelut yang melanda hidup kita. Ingatlah saudara, saat kita ingin kelihatan hebat, maka Tuhan terlihat kecil. Tetapi saat kita tidak berdaya, maka disitulah kuasanya akan bekerja dengan hebat di dalam hidup kita. Pengenalan akan kehebatan kuasa Tuhan inilah yang membuat Paulus selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita harus sadar dan jangan lupa, kehidupan kita di dunia ini tidak pernah berlalu tanpa kemelut. Oleh sebab itu, saat tidak ada kemelut, itu pun kita harus berserah kepada Tuhan. Jangan melewatkan sedetik pun waktu dalam hidup kita di mana kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Seringkali kita bersikap seperti itu saat semua berjalan dengan baik, kita tidak lagi menyerah, tidak lagi berserah, tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Tetapi kita pikir kita cukup kuat untuk menjalani kehidupan ini. Kita baru berteriak dan tersungkur di bawah kaki Tuhan saat tiba-tiba masalah itu datang menimpa kita. Baiklah, kalau kita setiap saat berserah kepada Tuhan. Lagu yang berjudul Berserah kepada Yesus, sebagian liriknya berkata, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Langkah yang paling tepat dan benar adalah selalu berserah kepada Yesus, menyerahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita mengasihi Dia, kita mengikuti Dia, kita taat kepada keputusannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur karena pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup, dan Engkau telah membekali kami dengan firman yang telah kami terima. Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami, supaya kami dapat melatih diri kami untuk berserah penuh kepada kebijaksanaan Tuhan. Kami memang memiliki kemampuan, tetapi kami tidak hebat. Kami orang-orang atau manusia yang penuh dengan kelemahan dan sangat terbatas. Tetapi di dalam Kristus kami mendapatkan kekuatan yang tidak terbatas.
Kami serahkan segenap hidup kami bersandar sepenuhnya kepada Engkau, dan saat-saat kami harus mengalami tantangan dalam hidup ini, maka kami akan menikmati campur tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami begitu rupa, dan Engkau selalu memelihara kami di dalam kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami letakkan di tangan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepercayaan penuh kepada kekuatan diri sendiri akan membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam diri orang itu. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.